Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United pulang dengan tangan hampa usai menyerah dengan skor 0-2 dari tuan rumah Wolverhampton. Laga berlangsung alot untuk Ruben Amorim yang memainkan 45 menit kedua dengan 10 pemain. Skor sempat terkunci 0-0 di babak pertama. Lalu kartu merah Bruno Fernandes di awal babak kedua mengubah arah pertandingan. Wolverhampton lantas mencetak gol di menit ke-58 lewat aksi Matheus Cunha dengan gol olimpiadenya. Di ujung laga di menit ke-90+9, gol kedua Wolverhampton dicetak oleh Hwang Hee-chan. Lewat skema serangan balik cepat, MU tidak membalas. Hasil ini krusial bagi Wolverhampton untuk keluar dari zona degradasi. Sementara MU masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris sementara. Manchester United dilaporkan telah mengidentifikasi bek kiri Paris Saint-Germain Nuno Mendes sebagai pengganti yang cocok untuk Luke Shaw. Setan Merah berencana untuk menggantikan pemain timnas Inggris tersebut di tengah masalah cederanya. Dinukil dari Kaug Offside, Manchester United telah mengidentifikasi Nuno Mendes sebagai pengganti yang ideal untuk Luke Shaw. Laporan tersebut mengklaim bahwa bintang PSG itu mengetahui ketertarikan raksasa Liga Inggris terhadapnya dan merasa senang dengan hal itu. Mendes yang baru berusia 22 tahun bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Sporting Lisbon pada tahun 2021, pertama kali dengan status pinjaman sebelum akhirnya dibeli secara permanen pada tahun berikutnya. Nuno Mendes memiliki nilai pasar sebesar 55 juta euro, namun transfer market dan terikat kontrak dengan PSG hingga 2026. Dengan demikian, Setan Merah mungkin harus mengeluarkan biaya yang cukup besar jika ingin merekrutnya. Manchester United juga dilaporkan tertarik untuk mendatangkan bek Barcelona Inigo Martinez. Pemain berusia 33 tahun itu berada di bulan-bulan terakhir kontraknya dan bisa menjadi agen bebas pada musim panas mendatang. Namun, ia memiliki perpanjangan otomatis 1 tahun jika ia mencapai jumlah penampilan tertentu musim ini. Vicajesnet melaporkan bahwa MU sangat ingin merekrut Martinez pada musim panas untuk memperkuat departemen pertahanan mereka. Bruno Fernandes, kapten Manchester United, merasa frustasi dengan beberapa keputusan Sir Jim Ratcliffe. Kapten Manchester United Bruno Fernandes dikabarkan terkejut dengan keputusan Sir Jim Ratcliffe untuk mengurangi tunjangan untuk ditawarkan kepada staf klub. Sekitar 250 staf yang telah diberhentikan sejak saat itu dan hak istimewa kartu kredit telah diberhentikan. Bonus Natal sebesar 100 pound sterling untuk staf juga telah diubah menjadi kartu hadiah MNS sebesar 40 pound sterling. Sementara bonus sebesar 50 pound sterling yang diberikan kepada pelayanan minggu ini juga telah dipotong. Banyak pengurus yang keluar sejak Ratcliffe datang. Itu sangat tidak masuk akal bagi sebuah klub sepak bola, kata Robinson. Kini menurut The Athletic, Fernandes terkejut oleh tindakan Ratcliffe akhir-akhir ini. Ia begitu terkejut sehingga menemui para eksekutif klub dan menawarkan diri untuk membayar semua biaya tambahan dari koceknya sendiri. Tetapi usulan itu ditolak karena klub bertekad untuk tetap berpegang pada rencana kontroversial tersebut. Kehadiran bek kiri baru sangat dibutuhkan Manchester United pada paruh kedua musim 2024-2025. Manajer Ruben Amorim mendesak klub untuk mendapatkan amunisi baru di sektor kiri guna menyukseskan posisi 3-4-3. Rudy Galetti melaporkan MU kini memprioritaskan mendapatkan Miguel Gutierrez dari Girona. Harganya relatif mudah dibandingkan incaran lainnya. Pemuda Spanyol itu kabarnya sudah meminta dilepas oleh Girona pada awal 2025 nanti.
meski sebenarnya masih terikat kontrak sampai Juni 2027. Dengan demikian, MU bisa menekan Girona agar mau bernegosiasi soal biaya transfer Miguel Gutierrez. MU yakin keinginan Gutierrez pindah akan membuat mereka bisa mendapatkannya jauh di bawah klausul pelepasan yang dipatok Girona sebesar 35 juta euro. Meski Real Madrid memiliki jatah 50% dari penjualan Gutierrez, Girona diyakini bersedia melakukan negosiasi guna menghormati permintaan sang pemain. Untuk mendapatkan Gutierrez, MU harus saling sikut dengan klub raksasa Jerman Bayern Munchen. Di Rotten juga membidik Miguel Gutierrez karena khawatir akan ditinggal Alphonso Davies akhir musim nanti saat kontraknya habis. Manchester United terus fokus mengembangkan pemain muda sebagai investasi masa depan. Setelah merekrut Sekou Kone dari Mali, kini mereka mengincar talenta lain dari negara tersebut, yakni Daba Diakite. Laporan dari Africa Foot mengungkapkan Manchester United telah memulai pembicaraan untuk merekrut Daba Diakite, gelandang berbakat yang saat ini bermain untuk Zoliba AC. Dikutip dari United in Focus, negosiasi antara United dan pihak Diakite berlangsung sangat positif. Meskipun ada minat dari klub lain seperti Pyramid FC dari Mesir, namun United telah mengambil langkah pertama untuk mengamankan jasa pemain berusia 20 tahun tersebut. Diakite saat ini berada di Mauritania untuk memperkuat timnas Mali dalam turnamen African Nation Championship, sebuah kompetisi yang hanya melibatkan pemain dari liga domestik negara masing-masing. Penampilannya yang konsisten di level ini kemungkinan menarik perhatian Manchester United, terutama setelah mereka sukses merekrut Sekou Kone, gelandang muda asal Mali lainnya, dari Guidar FC pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu. Manchester United dan Chelsea sedang memantau situasi bintang Bayern Munchen Leroy Sané. Sané yang sempat berkarir selama 4 tahun di Manchester City telah memenangkan 2 gelar Liga Premier Inggris dan Piala FA, namun ia kembali ke Jerman pada tahun 2020 lalu. Menurut laporan Sport, perselisihan antara pemain internasional Jerman dan tim Munchen telah menyebabkan minat yang kuat dari beberapa klub elit Eropa, di antaranya adalah King MU, Chelsea, dan Tottenham menjelang bursa transfer Januari 2025. Namun trio Liga Inggris itu bisa saja menghadapi persaingan dari Barcelona yang sangat berminat terhadap Sané. Barcelona membutuhkan lebih banyak kualitas di sektor sayap, terutama setelah kehilangan Lamine Yamal karena cedera. Hal ini menimbulkan laporan yang menyatakan bahwa Blaugrana sedang mengawasi Khvicha Kvaratskhelia dari Napoli, Rafael Leao dari AC Milan, dan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Namun kesulitan keuangan Barcelona harus mereka menuju kasus yang lebih terjangkau seperti Leroy Sané yang bisa berstatus bebas transfer di musim panas. Sayangnya pemain asal Jerman itu lebih memilih bertahan di Bundesliga meski ada pembicaraan kontrak yang rumit dari klubnya itu. Manajer Manchester United Ruben Amorim berupaya mendapatkan kembali Cristiano Ronaldo yang baru. Hal itu dengan merevitalisasi jejaring pemandu bakat klub di Portugal guna menemukan talenta berbakat yang dapat menyamai level legenda sepak bola yang juga jempolan Akademi Sporting Lisbon tersebut. Menurut laporan The Mirror, Ruben Amorim merasa Manchester United kurang maksimal potensi besar yang tersedia di Portugal. Pelatih asal Portugal tersebut yakin klub harus lebih efektif dan aktif dalam mencari pemain muda berbakat di negaranya, sebab sejarah panjang talenta hebat yang Portugal hasilkan untuk MU. Amorim menilai klub melewatkan banyak peluang emas, termasuk gagal merekrut pemain seperti Bernardo Silva, Ruben Dias, dan Rafael Leao yang kini bersinar di klub-klub top Eropa. United sempat mengincar Joao Neves dari Benfica selama musim panas lalu, namun gelandang muda berbakat itu akhirnya bergabung dengan Paris Saint-Germain. Amorim ingin memastikan MU memanfaatkan jejaring scouting yang lebih baik di Portugal, terutama menjelang bursa transfer Januari 2025. Ia ingin memastikan klub tidak lagi melewatkan bakat besar yang dapat mengubah masa depan tim.
Manchester United tampaknya mulai mengambil langkah besar untuk mengatasi masalah di pos bek kiri setelah Luke Shaw terus bergelut dengan cedera yang mengganggu performanya. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa Nuno Mendes bek kiri Paris Saint-Germain menjadi target utama klub tersebut untuk menggantikan Luke Shaw di musim panas mendatang. Paris Saint-Germain sedang berusaha memperpanjang kontrak Nuno Mendes hingga 2026. Namun laporan menyebutkan bahwa pemain asal Portugal tersebut tidak berniat menandatangani perpanjangan kontrak. Jika negosiasi gagal, PSG dikabarkan akan mempertimbangkan tawaran 1,18 triliun rupiah untuk Nuno Mendes pada jendela transfer musim panas nanti. Mendes yang baru berusia 22 tahun dianggap sebagai kandidat ideal yang untuk memperkuat lini pertahanan Manchester United. Keterampilan dan konsistensi performanya disebut sesuai dengan kebutuhan tim.